Jadi seorang dai itu punya di masjid. Nah, sebenarnya hujan di masyarakat benar-benar luas. Dan untuk saya sendiri, gimana dari sendiri ya, ketika ada yang sekarang terjun ditingkatkan anak-anak, dari anak-anak, ini cukup mengantisipasi market up sendiri dan ada terjun masyarakat. Nah, di sini aku juga sekarang di beberapa itu komunitas, yang mana komunitasnya adalah pembahasan keagamaan syariah juga saat di asuransi syariah. Nah, ketika itu aku dapat ide, yang mana aku kan sering ketemu sama orang tua dari santri, dan aku menganggap di situ pengembangan gimana orang-orang tua yang banyak tahu bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara keluarga. Karena aku juga merasa mungkin aja belum menikah. Aku memangnya ketika ditanya begitu, aku kadang merasa disampaikan atau yang disampaikan dan apa yang pernah ditanyakan ke orang tuanya. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana tentang ekonomi syariah di asuransi dan ada jalannya bisnis ini dan apa potensi untuk anak-anak muda sekarang karena aku juga sekarang bangun komunitas ekonomi syariah mana kita bergerak di asuransi syariah kita mau dapat bangun yang mana itu manfaatnya berat semua keluarga supaya dapat penanggungan dan juga dengan ada sistem syariah dengan dana penanggungan misalnya gimana bisa tentang cuma ataupun komunikasi bukan berkaitan dengan semuanya secara besar. Langsung aja ya. Tadi di antara lembaga dakwah yang kita harus manage dakwahnya adalah perkantoran. Perkantoran itu umum ya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu punya kantor, termasuk perbankan atau asuransi. Dalam hal ini asuransi syariah. Secara syariah memang asuransi syariah sesuai syariah. Ya, itu sudah ada keputusan DSN-nya ya, Dewan Syariah Nasional memutuskan bahwa sudah syariah, sudah ada sistemnya, fatwanya dan sebagainya sudah ada. Bahkan ada Dewan Pengawas Syariahnya ya. Dan saya kebetulan dulu menjadi pengawas juga salah satu ketua pengawas Dewan Syariah, salah satu bank. Dakwah kita di situ adalah dakwah di asuransi syariah atau ekonomi syariah atau perbankan syariah ya, atau keuangan syariah yang lain, LKS namanya, lembaga keuangan syariah, masuk bank, asuransi dan sebagainya. Tujuannya adalah meningkatkan ekonomi umat. Tujuan dakwanya di situ. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman umat terhadap syariah. Itu tujuannya. Bagaimana umat ini tidak masuk kepada riba gitu loh. Itu dakwah antum paling utama di situ tujuan menghindarkan umat dari riba. Adanya bank syariah, kemudian leasing syariah, kemudian asuransi syariah, koperasi syariah. Tujuannya itu adalah menghindarkan umat ini dari riba. Ya, antum perkenalkan masalah riba itu seperti apa dan jual beli yang benar seperti apa. Itu tujuan dakwah. Fokus dakwahnya di situ. Kalau orang sudah terhindar dari riba, alhamdulillah. Kenapa bahaya riba itu dahsyat ya? Ada yang pinjam 2,5 juta dari pinjol itu, hilang mobil satu. Utangnya masih banyak. Padahal tadinya cuma minjam 5 juta, 10 juta, 2 juta. Bahaya. Ya, itu penjajahan ekonomi yang luar biasa itu, riba itu. Ya. Kalau kita antum tanya Yahudi Ortodoks, itu mereka nggak makan riba. Nggak ada bank mereka pakai riba. Riba itu untuk kita ini, biar hancur gitu. Makanya kata Allah, wa halallahu bai'a wa harrama ar-riba. Nah, asuransi itu sebenarnya menolong. Ada sistem tabarruk namanya. Cuma ketika antum di asuransi, jangan sampai orang merasa tertipu karena penjelasannya tidak jelas. Ada orang yang mengeluh ke saya, itu Ustaz bagaimana? Ternyata uang saya habis di tabarruk. Dia tidak informasikan saya tabarruknya berapa per bulan. Ya ternyata tabarruknya itu besar, habis uangnya itu untuk bayar terhadap tabarruk itu. Ya janjinya memang kalau meninggal dia dapat 1,5 miliar.
Tapi ternyata tabarrunya per bulan itu 700.000. Sementara dia nabung 1.200.000 per bulan. Hampir setengah lebih habis untuk tabarruk. Nah, ketika dia nggak jadi meninggal, ngambil uangnya 150 juta jadi 50 juta. Habis uang. Kemana itu? Saya tidak rela itu, Ustaz. Itu ada problem di asuransi. Harus dijelaskan dari awal. Sistem syariah itu harus jelas dari awal. Akadnya harus jelas dari awal. Kalau samar-samar akadnya itu riba. Kalau akadnya tidak jelas, itu namanya bai'u bil gharar. Dengan penipuan. Haram hukumnya. Harus jelas dari awal. Nanti antum dapat sekian. Antum harus bayar sekian. Kewajibannya apa, tanggung jawab harus begini. Seterusnya. Harus jelas detail. Kalau mereka nggak paham, jangan dulu dimasukkan dia sebagai anggota. Sehingga dia tidak merasa tertipu. Kenapa? Karena jual beli itu sistemnya antarodin. Harus saling ridho. Saling tulus, saling ikhlas. Kalau dia merasa tertipu, itu bahaya. Haram. Jual beli haram. Nah, kawan-kawan yang bekerja di bank syariah, di BPR syariah, BPRS dan seterusnya, di apa lagi itu? BTN ya, apa itu? Kemudian asuransi dan seterusnya harus jelas akadnya dari awal. Ya, kenapa? Karena syarat pertama kita berbisnis itu dalam Islam, akadnya itu harus jelas. Akad harus dipahami dan diridhoi kedua belah pihak. Allah alam bisawab. Terima kasih. Baik, tinggal 2 pertanyaan dari yang online. Kami persilakan dari mubaligh yang dari perwakilan wilayah atau daerah. Yang online 2 orang. Sekaligus mengenalkan diri dari mana, nama, kami persilakan. Nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, kami lempar ke offline. Ada, Ustaz, ini. Tolong suara saya di yang lain, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya estimator dari PD Prabu Mulya. Halo. Monggo, silakan dulu. Ya, halo. Ya, jelas, Halo. Ustaz. Iya. Ya. Ustaz, saya eskrimador dari PD Prabu Mulya, Sumatera Selatan. Bagaimana Sumatera Selatan? Iya, saya ingin bertanya seperti pemaparan Ustadz tadi cukup jelas dan baik tentang kita berdakwah tergantung mad'unya. Madu saya ini sebagian besar 90%, katakan 90% yang mengaku beragama Islam itu di pusat maksiat, begitu Pak. Di pusat maksiat ini berhubungan dengan narkoba. Selama penjelasan ini, jadi target saya itu pertama bukan mengenalkan Islam, tapi menghentikan, Ustaz. Menghentikan tidak melakukan narkoba, karena na'udzubillah min dzalik, mereka itu tidak pernah mengenal waktu menurut saya, karena mereka bisa tidak tidur dalam satu pekan itu full 7 hari dalam satu pekan mereka bisa tidak tidur. Jadi benar-benar tidak ada sama sekali manajemen waktu seperti yang dipaparkan Ustaz tadi. Yang menjadi masalah di sini ini berhubungan dengan aparat penegak hukum. Itu karena kalau kita berdakwah, sudah saya coba berusaha untuk menghentikan, ya seperti Ustadz tadi, tujuan dakwahnya tidak tercapai. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus dan itu seperti yang saya pahami harus menggunakan aparat penegak hukum untuk berdakwah, dan untuk kolaborasinya itu seperti apa? Itu mohon petunjuk Ustadz. Demikian yang ingin saya tanyakan. Ini sangat bermanfaat besar bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Famous sekali ya. Siapa tadi? Namanya? Eskrimador. Dari Sumatera Selatan. Betul. Dari 6 jenis mad'u tadi, objek dakwah, ada memang mad'u ashabul ma'asi atau al-usad. Orang-orang yang bermaksiat. Dai itu seperti dokter. Ketika dia mau mengobati penyakit, dia harus cari tahu dulu penyakitnya apa. Dan sebab penyakitnya apa. Dai juga seperti itu dokter, sebagai dokter dia. Berdakwah kepada ahlul ma'asi, dalam ilmu dakwah, bahwa orang yang bermaksiat itu inti masalahnya adalah nafsu. Ya, nafsu. Kalau orang munafik, inti permasalahannya adalah kepentingan. Perhatikan. Ya. Kalau orang bermaksiat, itu nafsu. Syahwat. Dia dikendalikan oleh syahwat. Sehingga dia melakukan semua bentuk maksiat. Sumbernya itu dari syahwat itu. Syahwat itu ada 2 dalam Islam. Ada namanya syahwatul farji dan syahwatul batni. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Mengobati syahwat, 2 syahwat ini, caranya gimana? Pertama, jangan langsung ibadah. Dikoreksi dulu. Cara mengobati orang yang dililit oleh nafsu syahwat, dia harus diperkenalkan tentang bahaya nafsu syahwat. Apa itu nafsu? Jadi materinya itu sekitar pengetahuan kita tentang manusia. Kadang orang itu tidak tahu dirinya sendiri. Unsur-unsur dirinya dia tidak tahu. Dia pikir dirinya itu hanya sekedar makan saja. Bahwa manusia itu diciptakan ada nafsu syahwat. Bahwa manusia itu ada namanya akal. Bahwa manusia itu ada namanya hati. Potensi-potensi ini ada dalam diri kita semuanya, sama semuanya. Kalau kita nurutin nafsu, maka kita akan masuk ke alam hewan. Syahwat tadi. Kalau kita nurutin akal saja, maka kita masuk liberal. Orang-orang yang ateis nanti. Kalau nggak rasional, nggak percaya. Kalau kita hanya nurutin hati, dia menjadi sufi yang sesat. Hati-hati. Maka 3 ini harus dikendalikan. Nafsu yang benar itu seperti apa? Bahwa semua keinginan nafsu itu tidak boleh, harus diturutin semuanya. Ya, antum harus banyak bicara membahas tentang nafsu kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, baru kemudian ketika dia tahu apa itu nafsu, pengobatannya. Nah, di antara pengobatannya tadi pertama apa? Banyak mengingat akhirat, neraka, surga. Jadi larinya ke syahwat itu dibelokin ke sana, diarahkan ke akhirat. Sehingga ketika dia mau bermaksiat, masuk neraka. Nanti kalau saya mati nanti begini. Nah, materinya itu tadi puasa, ya, kemudian tentang bahwa Allah kita mengontrol semua perbuatan maksiat kita dan seterusnya. Metodenya ada. Sekarang metode, tahu materinya, ya, tujuannya, materinya. Lalu kemudian metodenya apa? Metodenya itu kalau bisa curhat. Kalau orang bermaksiat susah diceramain. Ya. Di antum duduk bareng sama dia. Baru dia ngobrol. Ya, gimana kondisinya? Akrab dulu gitu. Pendekatannya begitu. Gak bisa langsung dikumpulin majelis taklim ceramain, besok dia pulang lagi. Ya, antum pendekatan pribadi dulu. Ada namanya Pak Haji Ebit, apa tuh? Yang dari Malaysia tuh. Ya, semua yang apa namanya orang-orang jalanan itu yang maksiat, yang mukanya udah yang ya pang itu, tato apa semua itu sandar semua, bisa sholat semua. Pendekatannya begitu. Dia diskusi. Ayo kita makan-makan seperti apa. Kenapa nafsu? Nafsu itu harus diambil dari bawah. Gak bisa langsung hajar begini, enggak. Ambil dari bawah. Ya, karena dia dikendalikan oleh nafsu. Hati.
Ya, jadi antum ajak kemana itu ya, rihlah gitu. Itu metodenya pun. Ajak rihlah, ajak jalan-jalan, ajak nonton, nggak apa-apa, ajak nonton bola. Tapi setelah itu jangan nonton langsung pulang. Ya, makan langsung pulang. Setelah makan, udah selesai makan dulu, ada beberapa saya sampaikan ya. Antum sampaikan. Sampaikan materi nafsu tadi. Kita ini ada 3, ada nafsu, ada akal, ada ini seterusnya. Sampaikan. Materinya itu kalau di IKD itu namanya ma'rifatul insan. Ya. Sampaikan itu. Dia sadar, ternyata saya selama ini ngikutin nafsu terus ya, nggak ngikutin akal, nggak ngikutin hati, nggak ngikutin apa-apa, berarti saya selama ini terus. Dia sadar itu loh. Oke? Metode yang berikutnya, metode dan pendekatan berikutnya. Metodenya kalau bisa ada namanya Ini apa yang sering disampaikan testimoni. Metodenya testimoni. Memang orang bermaksud itu tidak sembarang metodenya ya. Metode testimoni. Oh iya nih Pak. Kalau antum punya uang, banyak duit, antum umrohkan. Itu cepat tuh. Ya, umrohkan. Orang yang dililit, dikuasai oleh nafsu, umrohkan saja. Datang di sana lihat Ka'bah nangis-nangis ya, insya Allah. Dan biasanya orang bermaksud pasti mau umroh. Apalagi yang bermaksud punya pengaruh ya. Punya geng apa, kepala geng gitu. Mau nggak saya umrohkan? Lu gua umrohin. Mau, umrohin. Tapi umrohnya yang benar. Insya Allah pulang jadi soleh. Kenapa? Karena dia melihat Ka'bah itu ruhiyah. Karena anti daripada syahwat itu ruhiyah. Yang mencuci syahwatnya itu ruhiyah, nilai-nilai spiritual. Ya, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau bisa kalau kita mampu, kalau enggak ya di pendekatan pribadi tadi. Ya. Suruh cerita surga. Kalau orang-orang bercerita jangan langsung cerita neraka dulu, cerita surga. Tahu nggak yang lebih hebat dari dunia, lebih indah dan baru kemudian cerita juga neraka. Nanti kalau kita ini nggak mati itu nggak jadi tanah doang, tapi nanti materinya begitu, full spiritual, full ruhi, ya. Tetapi juga bisa kolaborasi dengan orang lain. Kalau antum langsung tangkap polisi di penjara belum tentu sadar dia. Narkoba di penjara belum tentu sadar. Keluar dari penjara narkoba lagi. Ya, bagusnya pendekatan tadi pribadi tadi ya. Insya Allah. Nah, di penjara itu yang narkoba itu lalu kemudian didakwai secara individualis tadi, namanya dakwah fardiyah namanya dalam bahasa kita. Dalam bahasa ilmu dakwah. Dakwah fardiyah, pendekatan individual. Di penjara dia sadar karena ada dai di situ. Mestinya sebelum di penjara udah sadar. Karena tidak dilakukan pendekatan individual, nggak sadar akhirnya masuk penjara. Jadi kalau bisa pendekatan seperti itu. Orang bermaksiat. Nah, orang munafik yang bazar-bazar menghancurkan Islam itu, tahu nggak inti penyakitnya? Kalau tadi maksiat itu nafsu, kalau dia kepentingan. Tunaikan kepentingannya, berhenti dia jadi bazar. Ya, obati kepentingannya itu. Kepentingannya apa? Ini jadi munafik. Ya. Dr. Hidayat Nur Wahid, penasehat IKADI, itu orang liberal itu, cara menyadarkan apa? Diumrohin sama dia. Pulang udah enggak jadi rebel, hilang liberalnya. Ya. Dikasih duit, pentingannya duit. Kasih duit, berarti jadi memang makanya ada manajemen anwa'ul mad'uin, jenis-jenis mad'u tadi, objek-objek mad'u itu harus kita pahami. Kalau enggak, itu mental mulu dakwanya. Ya, enggak efektif dakwah. Harus. Nah, orang yang ada namanya kafir. Orang kafir. Cara berdakwah dengan orang kafir gimana? Kafir itu titik penyakitnya. Kalau maksiat tadi, ashabul ma'asi tadi titik penyakitnya adalah nafsu. Kalau orang kafir itu titik penyakitnya adalah bodoh. Ya, ilmu ini. Jadi orang non muslim itu ya, musyrik itu tidak menggunakan ini dalam beragama. Ya, masa manusia jadi Tuhan? Nah, antum diskusi itu. Coba secara logika. Pendekatan nggak usah pakai baca ayat Al-Quran dan seterusnya, pakai logika saja. Ini yang dicuci. Nah, setiap madu itu punya titik kelemahan yang harus kita perbaiki. Itu pentingnya mengenal
jenis-jenis mad'u. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi dari yang online. Kami persilakan karena waktu terbatas. Assalamualaikum. Dari perwakilan mana dan mohon menyebutkan nama. Kami persilakan. Assalamualaikum. Kalau nggak ada kami lempar ke offline nih. Ini mau nanya tapi kok nggak bisa sih? Ya. Offline. Satu lagi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibnu Subrata, izin bertanya Pak Kiai terkait dengan dakwah. Ini cuma analisa saya Pak Kiai. Dakwah yang sifatnya duniawi dan akhirat. Misalkan ya, kalau yang kita bahas ini adalah dikategorikan sebagai dakwah akhirat. Kemudian misalkan lain. Ini belum tentu benar ya Pak Kiai ya. Misalkan dakwah yang sifatnya misalkan tata kelola perkotaan, tata kelola bisnis, kemudian tata kelola keuangan, kemudian militer, bagaimana membangun militer yang bagus. Nah, apakah ini juga suatu dakwah? Kemudian kalau kita prioritaskan Pak Kiai, dakwah duniawi dan akhirat, misalkan itu ada istilah itu, manakah yang perlu kita tekankan atau manakah yang harus kita dahulukan? Yang intinya kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Yang pertama, dakwah dunia dan dakwah akhirat juga ada. Cuma materinya aja mungkin ya, materinya tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dakwah kita ada dakwah Islam, mengajak manusia kepada Allah SWT, supaya kita semua masuk surga, gitu. Berislam dengan baik, seterusnya. Lalu kemudian kita bekerja di lembaga, tadi tata kelola keuangan, tata kelola militer dan seterusnya. Itu namanya dakwah yang bidang kelima tadi ya, dakwah kelembagaan itu, atau organisasi atau perkantoran. Tetap aja tujuan dakwah kita adalah mengajak mereka kepada tujuan utama. Tujuan khususnya, ada tujuan umum itu kepada Allah. Tujuan khususnya kita berdakwah di situ, mereka bisa beribadah. Walaupun sibuk, dia militer, jenderal, apapun dia gitu ya, ahli keuangan, insirut, tapi dia sholat. Tujuan kita itu, biar dia bisa sholat. Walaupun ini tujuan yang kedua ya, tujuan yang pertama itu adalah dia mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya, yang kita sebut dengan akidah. Kalau ini sudah beres, dia Muslim, gitu. Muslim ya, Muslim, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, sudah selesai masalah sebenarnya. Dia tujuan pertama tentang meluruskan akidah. Tinggal di luar saya, apakah di masalah ini ada item tertentu dalam akidah kita luruskan. Ketika dia menyembah, saat dia sholat, dia menghayalkan Allah itu berkabah. Itu kan dibenahi juga. Ada jamaah saya begitu. Ketika saya sholat itu, depan saya itu nggak boleh ngebayang-bayangin. Ada juga dibenahi. Atau akidahnya dia sholat tapi juga minta di kuburan, minta di Nyiroro Kidul, nyembah-nyembah keris juga macam-macam. Nah itu diluruskan, nggak boleh. Kita hanya minta sama Allah. Tujuan khususnya itu. Jadi meluruskan akidah dia itu bentuk-bentuk. Sehingga dia betul-betul tawakalnya sama Allah. Udah bagus tuh. Lalu kemudian kita, tujuan khusus berikutnya, sholatnya, ibadahnya. Kalau dia udah sholat, Masya Allah. Sholat. Tinggal kita bagaimana sholat yang khusyuk, yang benar sesuai syariat. Ya, niatnya seperti bacaan sholatnya sebagainya. Itu aja dibenerin. Itu sudah masuk, akan mencapai tujuan umum tadi kepada Allah tadi. Jadi dia menyembah Allah, meyakini Allah. Itu maksudnya. Jadi individunya itu kita benerin. Makanya tidak harus banyak gitu ya. Makanya tadi ada pengenalan, ada pembinaan. Pengenalan itu nanti dipanggil ustadz yang terkenal misalnya Abdul Somad, ceramah di daerah itu, tabligh akbar. Itu pengenalan dulu. Nah, setelah pengajian
tablik akbar itu baru ada takwin tuh. Kayak mari ada kajian rutin. Kajian rutin itu sudah takwin. Mulai kita benar akidahnya, kita benahi ya, ibadahnya, lalu kemudian akhlaknya dan seterusnya. Kalau ini udah benar, udah bagus, udah selesai, sukses dakwah. Walaupun dia insinyur, walaupun tapi sholatnya bagus, terus ya, akhlaknya bagus. Jadi ada tujuan utama dakwah kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita selalu manusia kepada Allah. Ada tujuan khusus bagaimana akidahnya bagus, ibadahnya bagus, dan akhlaknya bagus. Apalagi kalau lembaga-lembaga seperti tadi, itu masalah keuangan gak ada masalah itu biasanya. Ya, amplop penceramah gak ada masalah itu. Tinggal antum buat aja manajemen dakwahnya di situ, jadwalnya seperti apa, penceramahnya seperti apa, kurikulumnya yang dibutuhkan di situ materi apa, tapi jangan lepas dari 3 tadi, akidah, syariat, dan akhlak tadi. Lalu kemudian waktunya seperti apa, selesai jalan itu dakwah. Jadi proses dakwah ini sebenarnya memudahkan gitu, tidak disusahkan. Apalagi sesama muslim ya. Semua kantor-kantor sekarang ini, saya kebetulan berpengalaman beberapa tahun gitu ya, ngajar dakwah di kantor itu, Telkomsel, di kementerian, PLN, BUMN ya. Itu rata-rata direkturnya walaupun dia Kristen, non-Muslim atau Hindu Buddha, maunya itu ada pengajian di kantornya. Telkomsel itu direktur utamanya itu Kristen, tapi dia harus ada pengajian. Pengajian Islam, bukan pengajian Kristen. Kenapa? Karena kalau karyawannya itu ngaji, ternyata kalau karyawannya ngaji, itu jujurnya Masya Allah bagus. Kalau karyawannya ngaji, itu kerjasamanya bagus, produktif terus. Kalau nggak ngaji ini urak-urakan, minum-minum di luar, datang mabuk. Mendingan ngaji guys. Jadi ini belum kita dakwah di Indonesia mudah sekali. Allahu a'lam. Alhamdulillah, selesai sudah majelis mubarak kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang baru kita sampaikan Dr. Kiai Haji Saran Muhammad Arif MA MED betul-betul kita bisa terapkan sebagai dai dan daiyah kepada madhu kita masing-masing nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik.